Ya, pemirsa masih bersama Handito Yuwono, Ketua Asosiasi Digital Ekonomi Entrepreneur Indonesia. Ya, Pak Handito, tadi kita sudah membahas mengenai digitalnya ya. Tapi ini sekarang kita juga melihat bahwa Indonesia ini ada persoalan terhadap entrepreneur, di mana kita mencapai 2% aja nggak mudah sekali untuk itu ya. Nah, padahal dengan era digital ini lebih banyak malah entrepreneur anak muda ini masuknya di ekonomi digital ya. Padahal kita juga butuh bukan hanya itu. Di luar itu pun seperti itu ya. Tapi dalam perkembangannya banyak yang muncul, kemudian tadi dikatakan ada juga yang langsung tutup gitu ya. Ternyata kalau saya perhatikan ada persoalan di dalam ekosistem. Jadi sekarang ini kalau kita nggak punya ekosistem, mau jadi entrepreneur apapun susah. Era kalau dulu bersaing, era sekarang tuh justru berkolaborasi, ya kan? Kalau kita nggak berkolaborasi, pasti kita akan cepat dengan mati. Bahkan yang saya tahu sekarang, sektor real itu justru punya digital sendiri gitu lah ya. Jadi misalnya kayak ada satu department store, dulu udah hampir tutup karena dia sekarang punya e-commerce atau digital, sekarang dia bisa hidup lagi gitu. Nah ini gimana nih era entrepreneur dan kolaborasi tadi? Kita bisa lihat ini dari dua sisi ya, dari sisi pelaku sama dari sisi regulasi ya. Dari sisi pelaku, saya rasa memang sekarang ini saya lihat gairah untuk menumbuhkan bisnis baru itu lagi mewabah di mana-mana. Bagus lah ya. Nah, hanya kita perlu dorong saja, perlu fasilitasi agar ini bisa jalan dengan baik. Saya sependapat bahwa ini harus kalau kita memanfaatkan era digitalisasi ini harus bisa justru mengangkat produk-produk Indonesia, wisata di Indonesia, barang-barang Indonesia, makanan Indonesia, semuanya bisa tampil lebih baik lagi. Nah ini saya rasa perlu dikasih kalau buat pelaku usahanya kasih dukungan lah buat mereka. Tapi dukungan ini nggak bisa lepas dari kebijakan menurut saya. Di acara di Kongres dan Seminar Nasional IC ini kita sampaikan bahwa kita perlu menyusun grand strategi dari digital ekonomi sebenarnya. Yang disebut dengan digital ekonominya itu tidak sekedar hanya bicara aspek trade, hanya aspek finansial. Nah, justru yang tadi Mbak Afi sampaikan harus overall kan gitu. Nah, ekosistem ini harus juga sampai kepada bagaimana produsen baik yang sudah ada maupun yang baru atau yang belum mulai agar mereka ini bisa menjadi sebuah kesatuan. Nah ini tidak saling mematikan. Tidak saling mematikan dan kalau bisa ini memang harus pro Indonesia, harus ke Indonesia 4.5 itu artinya bahwa kita harus dorong agar produk-produk yang ada itu tadi kemudian difasilitasi melalui mekanisme digital ekonomi frameworknya ini terangkat gitu. Kalau perlu malah quote-unquote kita paksa gitu pelaku usaha e-commerce maupun fintech untuk kemudian punya keberpihakan. Regulasi kan boleh ngatur gitu dong. Ini diangkat gitu. Jadi kayak contoh lah. Contoh yang baik sudah terjadi di perdagangan ketika salah satu permennya mengatakan 80% dari barang yang dijual di toko modern harusnya produk Indonesia. Itu contoh baik bahwa ada kendala di pelaksanaannya, oke lah itu nggak apa-apa. Tapi yang mau begitu tidak mau harus. Nah kalau itu bisa kita berlakukan juga di digital ekonomi. Wajib nih, semua yang didagangkan kepada orang Indonesia melalui digital ekonomi, 80% produk Indonesia. Ini kan akhirnya terangkat. Mereka ada yang belum bagus, ya kita bagusin. Mereka ada yang nggak punya keuangan. Ada jaga standar mutu lah ya. Nah, gitu. Nah ini membutuhkan kebersamaan yang harus memang mengedepankan kepada, ya saya rasa zaman sekarang era nasionalisme di era digital itu ya yang istilahnya saya itu Indonesia 4.5 itu. Gitu. Nah sekarang ada juga hal yang menarik ya dengan adanya entrepreneur kecil-kecilan itu kalau pemerintah selalu bicara tentang harmonisasi informal dan formal. Tapi sebenarnya dalam perkembangan tuh sekarang justru banyak orang formal menjadi informal loh. Bukan karena dia di PHK, tapi mereka merasa bahwa saya bisa usaha sendiri. Nah usaha sendiri saya nggak perlu bentuk PT, nggak perlu merekrut orang banyak-banyak, tapi bagaimana mereka gotong royong. Nah, jadi menurut saya apakah ke depan ini kita nggak bisa juga mendikotomikan formal informal kan? Seharusnya bahwa formal informal ya bayar pajak tetap kan gitu ya. Ya izinnya mungkin lebih sederhana misalnya gitu. Apa komentarnya kalau kayak gitu? Kongres IC ke-20 mengangkat tema salah satunya harmonisasi formal informal. Nah, saya sependapat sebaiknya tidak dikotomikan, malah melalui Kongres IC ini habis kongres salah satu kesimpulannya udah kita gak gunakan lagi istilah informal lagi karena itu akan membuat jadi kita jadi terkotak-kotak karena benar tadi
pelaku usaha yang formal sekarang jalan yang informal. Kenapa? Loh, yang di sana ada aspek-aspek membuat dia efisien. Ya jalan dia di situ kan, nggak usah bikin perusahaan apa, jalan di situ. Yang informal dia bilang, gua perlu formal karena untuk pengembangan usaha perlu ada legalitas dan sebagainya, jalan gitu. Nah, kalau udah seperti itu maka sebenarnya istilah formal informal menjadi irrelevan mungkin ya. Saya perlu sudah waktunya melalui Kongres dan Seminar Nasional IC ini kita rumuskan integrasi kedua-duanya, dibikinin kalimat baru aja, kata baru gitu Mbak. Iya, isinya gitu ya. menyodorkan sesuatu. Nah, jadi kalau melihat memang kan sekarang misalnya sebagai contoh lah, dengan adanya transportasi online misalnya, orang banyak keluar kerja, mereka menjadi main di transportasi online itu, sehingga dia bisa kerja di rumah, dia dapat online, malah gajinya bisa lebih berapa kali lipat lebih tinggi daripada ketika dia kerja di suatu kantor misalnya. Nah, ini kan sebenarnya nggak bisa dikatakan dia menjadi naik sektor informal, ekonomi jadi jelek kan, gitu kan? Dia mau disebut informal nggak mau juga dia. Jadi jangan-jangan dengan adanya sektor informal makin tinggi, justru ekonomi Indonesia makin bagus kan? Ini yang kadang-kadang saya melihat kita kurang menghargai sektor informal. Bahkan kalau mau kredit KPR susah, nggak dapat ya. Gitu. Oke, terus kemudian di dalam entrepreneur sendiri kan di sini pemerintah lebih membiarkan mereka berjalan sendiri ya. Tapi sebenarnya butuh apa sih kalau di negara lain itu bagaimana supaya entrepreneur tumbuh itu diberikan apa sih gitu. Nah ini yang kelihatannya kita agak kurang nih. Saya berkaca pada ini aja lah. Karena barusan saya bawa rombongan delegasi Indonesia ke Taiwan, di sana ditunjukin apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh negara nih. Ya, saya anggap mereka juga sama kita nih ya liberalisasinya hampir mirip-mirip lah. Tapi yang terjadi di sana dia untuk para startup ini dia sediain tempat khusus. Yang sebenarnya kan startup nggak perlu tempat khusus ya, bangunin komplek khusus di situ dibikin program untuk pengembangan ide bisnis. Dari sisi teknologi dia sediain perangkat di situ, dari sisi pendanaan dia siapin ada di situ. Kalau udah jadi dia kembangkan supaya cepat maju. Sebenarnya hal-hal itu kan dilakukan kalau di konsep startup oleh swasta sebenarnya, oleh inkubator, oleh accelerator. Tapi sekarang pemerintah merasa perlu. Dia bilang, wah ini kalau bahasa Jawanya kesuwen ini kalau nunggu inkubator, accelerator yang ada ini. Saya juga mau, dia tidak menghalangi di sana, saya juga mau menciptakan ini. Nah di situ injeksi program-program dari anggaran pemerintah jalan. Bahkan di situ dia undang dari luar negeri, luar negeri masuk ke sini di startup center saya ini. Nanti jadi yang mempromot justru pemerintahnya. Pemerintahnya. Ya? Jadi di sini memang fungsi pemerintah jangan membiarkan, tapi bagaimana menjadi penting untuk satu ya meningkatkan entrepreneur melalui berbagai kebijakan ya, dan juga tadi bagaimana mempromosikan itu ya sebenarnya. Jadi gitu kalau sekarang saya rasa pemerintah mestinya tidak hanya sekedar melindungi menurut saya, harus memperjuangkan. Jadi nggak boleh pemerintah itu cuma bertahan nanti ditembakin orang kanan kiri kan. Tapi adalah bagaimana dengan konsep yang baik yang kemudian pemerintah membangun dengan menunjukkan keberpihakan pada pelaku usaha, apalagi entrepreneur dalam negeri. Nah ini saya rasa nggak perlu takut lah tentang WTO dan sebagainya. Trump aja nggak takut, masa kita takut. Nah sekarang juga ada kebalikan kan, kalau dulu negara maju ngajakin liberalisasi, justru negara berkembang itu justru pengen proteksi. Sekarang kebalikan, negara berkembang sudah mulai terbuka, malah mereka yang proteksi kan gitu. Nah jadi artinya di sini kalau saya melihat apa sih regulasi pemerintah yang dibutuhkan supaya juga dalam negeri ini bisa bergerak terus, tidak hanya sekedar jadi, apalagi kan sekarang kita sedang mengalami masalah devisa ya, karena devisa yang berkurang itu artinya berarti harus ada upaya kita mengurangi import atau meningkatkan ekspor ya. Nah gimana kalau Anda lihat regulasi pemerintah apa sih yang perlu diperbaiki? Saya rasa sih ada 3 pilar penting di pengembangan bisnis ke depan yang harus dijaga dan diperhatikan oleh pemerintah. Satu dari sisi pengembangan manusianya, ya, bagaimanapun bisnis itu manusianya. Yang kedua dari sisi akses pasarnya, yang ketiga dari akses keuangannya. Nah, dari aspek manusianya, saya rasa manusia di bisnis itu tidak hanya kita meningkatkan kompetensi pekerjanya, tapi juga meningkatkan jumlah dan kualitas pelaku usaha khususnya yang baru. Nah, ini harus dilakukan, harus dibuat peraturan-peraturan yang ke sana, ada undang-undang kewirausahaan yang lagi diproses. Saya berharap banyak itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ke sana. Yang kedua dari sisi akses pasar. Akses pasar harus diatur memang. Kasih kesempatan seluas-luasnya buat pelaku usaha dalam negeri, buat produk dalam negeri, masuk di pasar
paling sedikit pasar nasional, entah itu di retail offline maupun online, tapi juga kalau bisa ajak ini ke luar negeri. Nah ini saya rasa yang ke luar negeri ini kayaknya harus dikasih semangat nih. Ya. Yang ketiga adalah aspek pendanaan. Ya bagaimanapun bisnis itu perlu duit. Kan kita seringkali mengatakan, lu jalan sendiri aja, nanti kalau udah jadi itu bagus, kalau nggak berhasil itu salahmu sendiri. Ini kan pikiran liberal banget nih, kan begitu. Dan kalau saya sebagai individu memotivasi seseorang begitu ngomongnya, tapi kalau negara kan nggak boleh begitu. Tugas negara adalah menyediakan kesempatan dan pendanaan ini supaya anak-anak baru ini tumbuh lebih baik, karena dari sono nanti akan lahir pengusaha-pengusaha besar. Sikap mentalnya tetap harus mandiri, tetap jangan lupa bisnis zaman sekarang ini kan perang antara yang kecil, menengah dengan yang besar udah jadi satu. Kalau pemerintah nggak harusnya bersatu ya. Iya, kalau pemerintah ya itu yang kecil akan dimakan terus oleh yang besar gitu. Nah ini keberpihakan dan aturan oleh pemerintah harus lebih baik ya. Nah saya lihat memang regulasi di bidang digital ini masih lemah ya. Bahkan perlindungan konsumennya juga banyak menjadi kendala, di mana kita belum punya undang-undang tentang cybercrime ya, sehingga orang kalau komplain itu memang tidak bisa diselesaikan dengan mudah begitu. Ini juga masih menjadi kendala buat konsumen, di mana konsumen ini masih ada kewaspadaan terhadap online atau digital itu seperti itu. Gimana perlindungan konsumen menurut Anda? Ya, jadi ada Badan Perlindungan Konsumen ya, yang BPKN yang lagi giat-giatnya gitu. Nah, hanya saja kalau saya lihat BPKN lebih banyak bicara tentang yang biasa-biasa aja itu, yang di bidang digital ini belum banyak gitu. Nah ini kan tidak perlu bikin BPKN baru yang digital kan gitu. Harusnya BPKN memberi perhatian. Dan tentu saja tidak bisa kita lepaskan hanya pada BPKN, ya, tapi juga aspek regulasinya. Bagaimanapun kalau kita bicara regulasi, saya rasa harus berani bikin aturan yang lebih tegas lah. Kita ini katanya aturannya detail, tapi nggak tegas gitu kan gitu. Nah, dan nggak dilaksanakan. Itu nggak dilaksanakan. Saya rasa kita nggak bisa lagi begitu. Baik, terima kasih Mas Handito. Ya pemirsa, demikian bersama Bapak Handito Yuwono. Beliau adalah Ketua dari Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia. Dan saya akan kembali sesaat lagi bersama narasumber yang lain.